di sekitar titik ini, di sekitar titik ini dulunya ada jam, ya. Kalau orang Minang jam gadang katanya kan. Ada jam di situ, dan di situ dikelilingi ataupun diramaikan oleh burung-burung atau burung merpati yang ada di kota Madinah. Namun saat ini kita lihat jam itu sudah diretakan, guys. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Masjid Nabawi. Tepatnya setelah sholat asar selesai, jamaah sudah mulai bubar melaksanakan aktivitasnya, baik ia kembali ke hotel untuk beristirahat ataupun jamaah yang ingin keliling di sekitaran Masjid Nabawi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di atas kita yang membuat adem dan segar ini adalah payung-payung yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, berkat payung ini jamaah tidak merasakan panas di sekitaran masjid dan halaman masjid. Saudaraku yang Allah, kami sapa seluruhnya dari penjuru dunia, baik dia yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand, India, Pakistan, dan seluruh sahabatku yang sedang berada dan sedang melihat suasana terkini di Masjid Nabawi, yaitu pada tanggal 24 September 2022, di mana pada hari ini setelah satu hari setelah kemerdekaan Saudi Arabia, ya, di mana hari kemerdekaan Saudi Arabia jatuh pada tanggal 23 September. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat senang apabila saudara kami mensubscribe, like, komen dan share video ini. Video sekitaran Masjid Nabawi, kondisi terkini di Masjid Nabawi pada tanggal 24 September 2022, ya. Saudara yang dimuliakan Allah, ada beberapa perubahan yang kita lihat di sekitaran Masjid Nabawi, di mana sebelum Covid dan setelah Covid. Salah satunya adalah di mana kita lihat di sebelah sana, pintu pagar Masjid Nabawi dulunya berwarna kuning dan nomornya itu hanya belasan dan puluhan. Namun pada saat ini kita lihat nomornya sudah berbeda. Dulunya pintu ini di kawasan Hotel Movenpick ini, di sebelahnya Darul Iman Intercontinental, itu Darul Iman Intercontinental, ya. Di sebelahnya ada Hotel Movenpick, Anwar Movenpick. Itu pintu pagar menuju Masjid Nabawi nomor 15. Namun sekarang ini kita lihat sudah berbeda, yaitu nomor 328, 328. Ini perbedaan yang terjadi di kota Madinah ataupun di kawasan Masjid Nabawi. Perubahan-perubahan itu adalah untuk memudahkan para pengurus masjid, ya, agar mudah mencek lokasi daripada pintu ini, saudara. Nah, kita lihat pintu ini sangat berbeda, teman-teman, sebelum Covid dan setelah Covid, di mana pintunya sudah berubah dari nomor 15 ke nomor 328. Dan juga di pintu ini teman-teman bisa scan. Nah, apa maksudnya? Bisa antum gunakan di Google, ya. Kemudian antum scan barcode ini. Ini adalah penunjuk lokasi kita sedang di mana saat ini, ya. Apabila kita dibingung sedang di mana, maka scanan dari pintu tersebut bisa kita cari lokasinya, ya. Karena pada dulunya apabila jamaah hilang, ya, atau kita sedang mencari kawan di pintu sekian, banyak yang tidak paham pintu berapa dan kemana arahnya, ya.
andai dicari di Google Maps pun tidak ketemu. Namun saat ini alhamdulillah diberikan kemudahan dengan adanya barcode untuk mengetahui lokasi di mana pintu tersebut. Saudaraku yang muliakan Allah, alhamdulillah suasana di Masjid Nabawi sangatlah ramai. Kita lihat dari tadi jamaah yang ada di Masjid Nabawi ini didominasi oleh orang-orang Asia, ya, baik yang Indonesia ataupun Malaysia ataupun Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, yang sekitaran wajahnya agak sedikit mirip, ya, Masya Allah. Ya saudaraku semua rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dari sana tadi kita dari pintu 328, sekarang kita pintu 329, ya. Nah, ini dulunya pintu nomor 16 dan nomor 17, ya. Masya Allah sekali. Ya saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa bersyukurnya kita bisa dan berada di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang banyak yang menginginkan agar bisa segera ke tanah haram, menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah di Ka'bah, di Masjidil Haram, serta melakukan aktivitas ibadah yang bisa insya Allah membuat kita mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, apabila kita belum berkesempatan dan belum diberikan rezeki oleh Allah untuk berada sini, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita ini, saudara kita yang ini, mereka nampaknya akan keliling sekitaran Masjid Nabawi, ya. Mereka keliling sekitaran Masjid Nabawi, memutari dan mengetahui kawasan Masjid Nabawi, sehingga mereka bisa menghafal secara utuh. Minimal tidak hafal secara utuh, minimal kalaupun tidak hafal secara utuh, minimal mereka tidak kesasar karena sudah kelilingnya. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian, janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Janganlah anggap bahwa orang-orang yang mampulah bisa datang ke kota Makkah dan ke kota Madinah, menziarahi Rasulullah, sholat di Ka'bah, sholat di Masjidil Haram. Namun saudara, itu pemikiran yang sungguh salah, teman-teman. Pemikiran yang betul adalah di mana ada keimanan di hati kita, ada niat di hati kita, ada usaha yang kita lakukan untuk datang ke tempat yang begitu berkah dan begitu tenang ini, saudara. Maka insya Allah saya doakan saudaraku semua bisa segera ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bersama keluarga. Kalaupun tidak dengan keluarga, minimal datang sendiri, sehingga apa yang kita hajatkan, yang kita doakan, mudah-mudahan berdoa di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, di sini kita masuk ke pintu 330, ya. Pintu 330. Inilah perubahannya. Dan di kawasan pintu sana ada Bin Daud, ya. Ada Bin Daud, supermarket Bin Daud. Yang ingin berbelanja bisa di Bin Daud di pintu 330. Keluar dari masjid sebelah kiri, ya. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan hambanya selalu mencintainya dan mengikutinya serta menjalankan sunnah-sunnahnya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat pun, maka yang teringat oleh beliau adalah bagaimana nantinya umatku apabila aku telah wafat. Rasulullah selalu mengingat kita, mencintai kita, dan menginginkan seluruh umat Islam masuk ke dalam surganya Allah. Maka
sekaranglah kita mulai berfikir, mulai bermuhasabah diri, sebab apakah nasib apakah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Apakah kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, ataukah kita masuk ke surga dengan syarat, ataukah kita masuk ke neraka dengan bersyarat, ataukah kita masuk ke dalam neraka abadan selama-lamanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, perbanyaklah melihat keagungan Allah. Salah satunya kita lihat keagungan Allah yang begitu mulia, di mana Allah mengumpulkan ratus ribuan kaum muslimin di satu tempat, yaitu di kota Madinah dan di kota Makkah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para sahabat yang telah beriman sebelumnya, di mana mereka datang ke kota Makkah untuk berniaga, untuk berdagang. Lalu mereka mendapatkan berita bahwa ada nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah. Lalu mereka pun mengimaninya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah datang disambut oleh para sahabat, dan sahabat tersebut yang menyambut Rasulullah, mereka sudah dalam kondisi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara yang dimuliakan Allah, kita sampai di pintu utama. Masya Allah, inilah pintu utama Masjid Nabawi. Inilah pintu utama Masjid Nabawi. Dan ini sebenarnya kenapa bisa pintu utama, saudara? Selain lokasi ini sangat luas, sangat besar, dan dulunya perbedaan nomor pintu ini adalah 20, 21, 22 dan 23 ya. Dari mulai pintu yang dari situ sampai ke ujung sana, dahulunya pintu 20, 21, 22 dan 23. Namun sekarang sudah berubah, saudara. 333 ya. 333 atau 334 di sebelah sana ya. Kenapa saya katakan ini pintu yang utama? Karena pintu ini besar, halamannya luas, dan ini pintu yang membelakangi kiblat ya. Dan namun ketika kita membelakangi kiblat, yang kita lihat apa, saudara? Di sana yang kita lihat adalah gunung ya. Terlihat gunungnya ya, terlihat gunungnya di sana, saudara. Ini gunung ini yang saya pegang ini, ini adalah Jabal Uhud ya. Apa? Jabal Uhud. Jabal Uhud atau Gunung Uhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perang atau berperang di lokasi ini ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat gugur, sahabat sebanyak 70 orang gugur di peperangan, dan Nabi mendapatkan kekalahan pada saat itu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perkiraan dari Masjidil Nabawi, dari pintu 333 ini menuju Jabal Uhud itu diperkirakan sekitar 2 kilo ya teman-teman ya. Kalau kita jalan ke sana sekitar 2 kilo. Jalan kaki sebenarnya bisa, tapi lumayan capek ya. Maka perubahan inilah salah satu perubahannya, di mana pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi ditukar atau diganti ya. Kemudian kalau yang di depan kita ini Al-Munawwarah Muttajir Hadaya, toko hadiah katanya kan, gift shop ya, gift shop, toko hadiah. Kalau bahasa Turkinya hediye dukan, kalau bahasa Arabnya Muttajir Hadaya ya. Ini sudah ada sebelum Covid ya. Ini sudah ada ya. Ini sudah ada, tidak ada perubahan. Namun yang ada perubahan di sini apa, teman-teman? Kalau teman-teman ingat, di sekitar titik ini, dulunya ada jam ya. Kalau orang Minang jam gadang katanya kan. Ada jam di situ, dan di situ dikelilingi ataupun diramaikan oleh burung-burung atau burung merpati
yang ada di kota Madinah. Namun saat ini kita lihat jam itu sudah diratakan guys, sudah diratakan, tidak ada sama sekali. Maka ini juga adalah sebuah perubahan yang terjadi di Masjid Nabawi ataupun di kota Madinah ya. Ini perubahan yang ada di sekitaran Masjid Nabawi, Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah ya, dimana saya sampaikan tadi bahwa pintu ini berubah dari pintu nomor 21 ke nomor 333 ya. Ini juga masih 333. Kemudian 334 di sebelahnya. Ya, kita lihat di situ 334 ya. Kemudian di sebelahnya nanti akan ada 335 dan 336. Ya, 336 saudara ya. Nah, inilah lokasi perubahan yang ada di Masjid Nabawi ya. Pada saat ini kita lihat perubahan ini nampaknya sudah permanen pada saat ini. Perubahan ini permanen ya. Masya Allah, ini luas banget teman-teman. Luas banget ya, sangat luas. Dulu agak sempit. Kenapa saya katakan sempit? Di depan itu, di depan sana itu biasanya ada bus, ada bis, ada bus yang keliling kota ya. Bus kota bisa keliling, namun bayarnya lumayan mahal, sekitar 80 sampai 100 rial per orang. Tapi sekarang kita lihat tidak ada lagi ya. Inilah kira-kira perubahan-perubahan yang ada di Masjid Nabawi pada saat ini. Namun insyaallah akan tetap kita informasikan apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Masjid Nabawi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon bantuannya dengan like, subscribe, share dan komen video ini, serta bagikan ke teman-teman kita agar video ini semakin berkembang dan semakin diminati dan semakin disukai oleh orang banyak ya. Dan sehingga orang-orang dapat informasi mengenai Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kota Makkah dan kota Madinah, serta kota-kota lainnya yang ada di Arab Saudi insyaallah. Barakallahu lana wa lakum. Sekian dulu pada kesempatan kali ini informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di sebagian sekitaran Masjid Nabawi ya.